Shalom warga kerajaan, sungguh menggairahkan setelah kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum dia naik ke sorga, yang akan kita rayakan nanti tanggal 13 bulan Mei. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus tanggal 23 Mei pas hari Minggu juga. Nanti Bapak Pendeta Frankie yang menyampaikan special message bagi kita semua. Maka saudara, apa yang dilakukan Yesus mulai dari dia bangkit dan selama 40 hari ya bersama murid-muridnya. Saya bayangkan saya ada di rumput di sana ya, mendengarkan pengajaran daripada Sang Raja dan Sang Maha Guru ini. Tetapi puji Tuhan, melalui Roh Kudus kita tetap bisa belajar. Karena Roh Kudus adalah roh daripada Kristus sendiri. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh dia? Injil Lukas disambung dengan Kisah Para Rasul pasal pertama menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Berulang-ulang. Jadi saudaraku, itu bukan suatu halusinasi atau suatu delusi, tetapi benar-benar kenyataan bahwa dia benar-benar bangkit. Karena tidak heran bahwa mereka disuruh menyangkal bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Mereka tidak bisa, because that's a fact. Saudara, ucap syukur kita tidak mengikut dongeng. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? To do and to teach, ya, dan juga train them. Bulan ini bicara soal to train, melatih anak-anak muda kita. Dan saya percaya kebangkitan anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dia berulang-ulang di dalam bahasa Inggris katakan infallible proof. Bukti yang tak terbantahkan dan tidak bisa dibantahkan. Bahwa dia hidup dan apa yang diajarkan? Kerajaan Allah. Karena selama ini mereka gagal paham. Mereka kira bahwa kerajaan Allah itu Mesias datang untuk menghancurkan Romawi dan mendirikan kerajaan yang dijanjikan kepada David. Yaitu bahwa dia akan meminta seluruh bumi dan berpusat di Yerusalem. Jangan salah, bukan Washington DC, bukan Beijing, bukan Moskow ataupun yang lain. Tetapi Yerusalem. Tetapi saudaraku, meskipun dia sudah mengajar, ini kebenaran ini harus seutuhnya. Pertaining the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan. Sejak saya banyak menekankan tentang dia datang untuk mendirikan kerajaan sebagai raja. Dan firman Tuhan adalah undang-undang. Ya, firman Tuhan adalah mengajarkan kebudayaan kerajaan. Masih juga banyak yang gagal paham. Sebab pada akhir pertemuan itu murid-murid tanya, maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, yaitu mendirikan kerajaan bagi Israel, memulihkan, restore kerajaan bagi Israel. Dan dia berkata hanya Bapak yang tahu, ya. Jadi kita tidak usah mereka-reka tanggal kedatangan Kristus. Tetapi yang jelas, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalam saudara saya. Melalui Sang Raja yang memerintah, melalui rohnya. What is the kingdom of God? The government of God. Pemerintahan Allah. Karena itu selama 40 hari dia mengajarkan itu dan berulang kali menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan. Ini gambar ini yang mungkin sebelum dia bangkit ya, tapi just an illustration. Dan saudara yang kasih Tuhan, through the Holy Spirit, melalui Roh Kudus. Tanggal 23 kita memperingati yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita semua menjadi saksi yang berkuasa bagi Dia. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Amin. Halo, selamat pagi semua. Kedengeran 2 orang suaranya. Halo, selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Buat Anda yang beribadah bersama dengan kami secara online, kami mengucapkan, kami menyapa Anda semua juga. Senang sekali Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Minggu depan untuk merayakan hari Mother's Day, kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Pastor Keisha namanya. Pastor Keisha adalah istri dari Pastor yang namanya Bodhi. Mereka menggembalakan Transform Philly Church. Pastor Bodhi hari Valentine kemarin bulan Februari
berkhotbah untuk kita. Nah, Pastor Kisha ini adalah istrinya. Waktu dia tanya, saya harus bicara tentang topik apa, saya bilang bahwa di gereja kita jarang kedatangan pembicara atau pengkhotbah wanita. Jadi ketika kita mempunyai kedatangan pengkhotbah wanita, kita ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengencourage, untuk memberi semangat kepada para wanita, untuk memberitahu kepada para wanita bahwa Anda adalah mempunyai peranan yang sangat penting. Anda semua jeripaya Anda yang Anda lakukan setiap hari kami sangat menghargai. Dan tentu saja buat kami para pria yang akan mendengar firman Tuhan minggu depan, kita juga ingin disadari atau kita ingin diingatkan betapa pentingnya peranan wanita dalam kehidupan kita semua. Jadi jangan lewatkan minggu depan, sekali lagi Pastor Kisha untuk merayakan Mother's Day akan bersama-sama dengan kita. Anda ajak teman-teman Anda dan tentu saja teman-teman yang beribadah secara online, kalau Anda mau datang in person, Anda juga dipersilakan untuk menghadiri ibadah kita. Bahkan kami sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Anda kalau kita selama ini atau udah lama nggak ketemu. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, kita juga saya berjanji sama Anda, saya ingin tunjukkan sebuah foto dari apa yang kita lakukan sebagai gereja. Kita bekerja sama dengan gereja Rock yang ada di State Line dan juga dengan beberapa lokasi. Kita membangun yang namanya sekolah misi, saudara. Jadi waktu sekolah ini bukan seperti universitas besar, sekolah Alkitab, tapi ini adalah mission center, di mana ini di tengah-tengah out of nowhere, di tengah-tengah pedesaan, tapi mereka akan mentraining banyak sekali para misionaris atau penginjil untuk menginjili, dan orang-orang mereka akan lalu dikirim ke beberapa daerah kecil juga di Indonesia untuk mereka bisa di tempat ini mereka akan dilengkapi, mereka akan diajari bagaimana mereka untuk menjadi misionaris dan mengabarkan Injil. Jadi kita sangat excited sekali kalau kita boleh menjadi bagian dari apa yang Tuhan lakukan di daerah. Tentu saja saya ingin mengucapkan kepada Anda terima kasih kalau Anda selama ini memberi, Anda begitu generous, bermurah hati, dan Anda menjadi bagian dari apa yang kita lakukan. Terima kasih untuk semua kontribusi Anda. Dan pengumuman yang terakhir sebelum kita menaikkan pujian hari ini, Nana, Aaron, dan Janelle akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Saya ingin menyapa setiap dari Anda yang adalah bagian dari perkumpulan minggu malam di rumah salah satu leader kita, Daniel. Jadi Anda perlu ketahui bahwa kita tahu Anda berkumpul setiap minggu malam dan kita sangat senang sekali Anda mempunyai komunitas. Jadi buat Anda yang akan menyaksikan ibadah ini nanti malam, kami berdoa supaya Anda diberkati dengan ibadah ini. Boleh saya undang semua kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas hari yang luar biasa ini, hari yang baik ini Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu Engkau menyertai kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Engkau setia, Engkau baik, Engkau penuh dengan kasih karunia. Kami bersyukur juga Tuhan kalau hari ini kami boleh mempunyai kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami ingin dedikasikan ibadah kami hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar kami akan merayakan kebaikan-Mu dengan bersorak-sorai, dengan menaikkan puji-pujian. Ketika kami menaikkan puji-pujian ini, kami bukan hanya sekedar nyanyi, tapi kami mendeklarasikan apa yang telah Engkau lakukan. Kami mendeklarasikan kebesaran-Mu, kami mendeklarasikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Halo semuanya, kita masih social distancing tapi kita mau sapa satu sama lain ya. Kita mau kasih high five jarak jauh, mungkin tos jarak jauh kepada tetangga-tetangga kita. Kalau Anda nonton dari rumah, Anda bisa high five satu dengan yang lainnya. Mari kita awali ibadah kita mau muji Tuhan kita. We wanna bless your name, oh Lord. Kita naikkan pujian ini, blessed be your name. Mari tepuk tangan bersama-sama. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow.
Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name in the sun shining down on me when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on a road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. With every blessings you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. We bless you, Lord. Kami memuji-Mu, Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya, kita datang ke hadapan Tuhan, kita bawa ucapan syukur kita. Mari naikkan pujian berikutnya. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Ayo sama-sama katakan, thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given
you've done, for all you've done in my life. You took the darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sins and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yeah. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Mari jemaat Tuhan. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari saudara, sebelum kita naikkan pujian yang terakhir untuk memberi persembahan kepada Tuhan, kita mau tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Yesus atas semua kebaikan-Mu, atas semua kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah pencipta dunia ini, pencipta kami semua. Tetapi Engkau mau mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini menjadi sama seperti manusia, sama seperti kami, untuk mati di kayu salib menebus dosa kami dan bangkit di hari ketiga. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang besar, mempunyai Allah yang hebat, Allah yang hidup, yang selalu beserta dengan kami, yang selalu mengawasi kami, menjagai kami dan mendengarkan semua keluh kesah kami. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memuji, menaikkan penyembahan kami dari hati kami Tuhan. Kami mau fokuskan semua tubuh, jiwa dan roh kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah ya Bapa persembahan dari kami ini, nyanyian pujian kami, betapa besarnya Engkau. Haleluya. How great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in love, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. In your name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Is our God. Mari gereja Tuhan deklarasikan kebesaran Tuhan. Katakan how great, how great Is our God. Sing with me how great, Is our God. and oh we see how great is our God. And your name above all names, in your name, all name. Nama Yesus di atas segala nama. Dia layak menerima segala pujian. We'll sing how great is our God. Jesus, the name above all names, in your name you are worthy of our praise. You are worthy. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sing it again one more time. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and oh sing How great is our God. And oh, we see how great is our God. And oh, we see how great is our God. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami deklarasikan kebesaran-Mu pada hari ini. Sebesar apapun tantangan yang kami hadapi, setinggi apapun gunung yang harus kami daki, raksasa yang ada di depan kami Tuhan, kami percaya Tuhan lebih besar dari semua itu. Pergumulan kami, tantangan hidup, permasalahan yang hari-hari ini kami sedang hadapi, yang hari-hari ini Tuhan kami sedang lalui, kami tahu kami mampu menghadapi semua itu, kami mampu menjalani semua itu sebab ada Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang Kau berikan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, hikmat yang telah Engkau berikan memampukan kami untuk menghadapi segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, roh yang sama
yang membangkitkan Yesus dari kematian hidup di dalam setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami percaya bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Ketika kami selesai dari ibadah ini dan kami pulang Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami diingatkan Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Kami diingatkan Tuhan kami besar. Kami diingatkan Tuhan kami dahsyat. Tuhan kami kuat. Kami diingatkan Tuhan kami setia. Dan kasih karunia-Nya selalu tersedia untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami semua dari kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami percaya semua firman yang kami dengar hari ini berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau buka hati kami lebar-lebar, supaya benih firman yang diberitakan bisa jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, sehingga benih itu bisa bertumbuh dan berbuah, sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Berbicara kepada kami semua, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Kita akan melihat video yang ada di depan ini. When the oceans of life rise and our experiences are overwhelming, how do we keep our eyes above the waves? As the sound of the sea's hurt and fear roars louder, and our every circumstance fills us with despair, how can we possibly declare, "It is well"? When the waves of life are ever rising, and it seems like we might drown, it is then that we must hold to. Oh, sekali lagi saya ingin menyapa setiap Anda. Saya sangat senang sekali Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kita semua. Dan tentu saja buat Anda, sekali lagi yang beribadah online, kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan kami semua pada hari ini. Saudara, tanpa panjang lebar, hari ini kita akan melanjuti perbincangan atau pembahasan yang kita bahas minggu lalu, yaitu tentang faith, tentang iman, yang akan diberitakan oleh salah satu pastor kita di tempat ini, yaitu Pastor Bobby Wibowo. Bolehkah kita memberikan sambutan yang hangat untuk Pastor Bobby Wibowo? Thank you Korosit, Pastor Sam. Let us pray, mari kita berdoa sama-sama. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Yesus Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang datang ke tempat ini Tuhan, dan yang mendengarkan online Tuhan, tak terkecuali siapapun juga Tuhan, Engkau akan jamah hati mereka, dan tidak ada dari kami yang akan pulang dengan sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sapa juga yang mendengarkan di rumah. Kita percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan, amin. Dan kita yang datang di tempat ini, saya percaya pun bukan karena kebetulan. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur diberi kesempatan untuk sampaikan firman Tuhan dalam seri Iman. Sekarang adalah bagian yang kedua, Faith Part 2. Thank you Pastor Sam, Korosit ya, yang memberikan kesempatan bagi saya, dan saya mengucap syukur saya telah mengenal beliau, Pak Gembala, bertahun-tahun Bapak Ibu, dan saya tahu kita semuanya diberkati memiliki seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati dan sangat ringan tangan dan sangat peduli atas umat Tuhan di tempat ini seperti Pak Gembala Sam. Amen. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sapa juga dan juga perkenalkan diri saya bagi yang belum pernah bertemu dengan saya atau belum mengenal saya. Nama saya Bobby Wibowo. Saya semenjak beberapa bulan yang lalu
sudah mulai bergereja. Sebenarnya kalau bergereja di gereja Rock atau Square One itu saya sudah dari awal tuh sering ya Bapak Ibu ya bantu pelayanan di sini saat saya dulu masih melayani juga tentunya 4 tahun di gereja Sarang Nanum Community Church, Korean Church. Itu saya juga sering kalau ada Pastor Sam panggil untuk saya datang sebagai guest speaker, saya datang melayani. Tetapi setelah masa pelayanan saya berakhir, saya di SNCC Church, Korean Church, saya merasa terpanggil bahwa the next step dalam perjalanan iman saya adalah untuk kembali melayani di Indonesian community. Dan saya pun mendoakan Tuhan kemana Tuhan mau pimpin saya untuk the next step. Dan saya merasa damai dan sejahtera sekali untuk kali ini bisa melayani bersama-sama dengan Korosit di tempat ini. Karena belasan tahun kami melayani di kota Philadelphia ini di saat dulu juga sebelum adanya Square One dan GBI Rock Philadelphia. Kami berada di 2 gereja yang berbeda tapi sering bikin acara bersama-sama saudara. Jadi puji Tuhan, puji nama Tuhan akhirnya kami berdoa melayani di gereja yang sama. Tapi meskipun gereja yang berbeda, gereja yang sama semuanya satu tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu, haleluya. Minggu lalu kita belajar sama-sama firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 1, 2, dan 3 yang sangat singkat. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau membaca kitab Habakuk bisa sekali baca langsung selesai semua ya. Sangat pendek. Kita belajar 3 hal Bapak Ibu. Dalam keadaan yang sukar Nabi Habakuk tinggal di zaman di mana orang-orang Babilonia, Irak itu mau menyerang Yerusalem Bapak Ibu. Habakuk belajar 1 untuk percaya pada janji Tuhan. 2 untuk tidak hanya percaya tapi bersabar Bapak Ibu. Selagi berdoa dan mungkin jawaban doanya belum datang. Dan 3 untuk setia. Tetap setia meskipun jawaban doanya mungkin beda dari yang kita harapkan. Tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap beracara. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai iman bagian yang kedua. Tapi masih banyak dari kita yang ada di sini minggu lalu pun masih ingat ya. Iman definisinya apa? Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian. Nah Yesus Tuhan pun pada suatu waktu saat mendoakan seorang yang sakit ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya epilepsi gitu saudara, epileptic. Ada satu orang anak ini yang sering menjatuhkan dirinya kepada api dan air dan masih hidup. Itu kita tahu ada kuasa kegelapan dalamnya. Di kitab Matius pasal 17 kalau Bapak Ibu saudara sekalian baca. Murid-murid Yesus mendoakan dan tidak sembuh. Dan pada saat dibawa ke Yesus sekali doakan sembuh. Yesus menjelaskan pada saat ditanya, loh kok bisa ya guru kami doakan ya nggak keluar itu setannya ya atau nggak sembuh. Tapi kok Yesus doakan langsung ya. Yesus berkata bahwa karena kamu kurang percaya. Bahwa kalau kita memiliki iman seperti biji sesawi, kita pun bisa mendoakan untuk memindahkan gunung. Gunung itu akan pindah. Tetapi kuncinya adalah supaya kita tidak bimbang ya Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, berapa banyak dari kita yang mau terus belajar supaya imannya disempurnakan. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen bisakah mengalami masalah dalam kehidupan? Yes. Bisakah kita doa, jawaban doanya berbeda Bapak Ibu? Bisa sekali seperti Habakuk. Nah hari ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih lanjut, saya ingin membaca dulu satu ayat Ibrani 10 pasal 25. Kita mau baca sama-sama. Bapak Ibu kalau punya Alkitabnya di tangan bisa diangkat. Kalau Alkitabnya di handphone boleh diangkat juga. Yang di rumah kalau punya Alkitabnya the book, the Bible bisa juga diangkat. Oke? Kita akan baca firman Tuhan karena firman Tuhan saat kita baca kita percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ibrani 10 pasal yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-temuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat. Berapa banyak Bapak Ibu yang saudara sekalian yang tahu bahwa semakin lama kita hidup itu sebenarnya kita semakin mendekati hari kedatangan Tuhan Yesus. Yesus Tuhan berkata tidak ada yang tahu hari dan waktunya kapan. Tetapi Tuhan Yesus di kitab yang terakhir di Alkitab, kitab Wahyu, pada saat Tuhan menunjukkan dirinya, mewahyukan, memberikan pewahyuan kepada Yohanes berkata, aku datang segera. Yohanes, murid Yesus menjawab,
Jawabannya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Tak ada yang tahu, tetapi itu membuat kita setiap hari mau berwaspada selalu. Amin saudara. Mungkin kita merasa, wah tapi kok kehidupan ini semakin sukar ya gitu. COVID-19-nya kok masih ada gitu. Atau kita berdoa untuk suatu perubahan kok belum berubah-ubah. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita butuh hidup dengan iman. Tidak hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tapi yang kita percayai. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menunjukkan sebuah foto atau picture. Di sini sebuah map Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita belajar Nabi Habakuk hidup di zaman di mana kerajaan Babilonia mulai membesar ya. Kerajaan-kerajaan kecil lainnya diserang dan ditaklukkan. Dan sampai akhirnya juga Babilonia itu pun ditaklukkan oleh Persia, kerajaan Persia atau Iran. Nah pada zaman kitab yang akan kita baca ini saudara, kitab Yakobus mengenai iman, pada zaman itu sudah hancur kerajaan Babilonia, kerajaan Persia yang berkuasa kerajaan Romawi, the Roman Empire. Sebesar itu dan kita melihat sebagian besar dari dunia yang maju pada zaman itu, sebagian besar dari Eropa, Afrika, juga Mesir kita lihat di situ ya saudara ya. Dan juga Timur Tengah itu ditaklukkan oleh kerajaan Romawi. Dan kita tahu orang Kristen yang hidup di zaman itu tidak mudah Bapak Ibu jadi orang Kristen. Kaisar Romawi Nero juga sering membakar orang Kristen dan juga orang Kristen dimasukkan ke dalam kolosium ya saudara ya. Atau tempat ajang pertunjukannya orang Romawi untuk dilepaskan binatang buas di situ. Puji Tuhan zaman sekarang kita tinggal pun di negara, bagi kita yang ada di Amerika ada kebebasan beragama Bapak Ibu ya. Itu suatu berkat yang anugerah luar biasa. Banyak saudara-saudara kita mungkin yang tinggal di daerah-daerah atau negara yang tidak ada kebebasan seperti yang kita miliki. Nah itulah yang dialami orang-orang pada zaman gereja mula-mula pula. Hidupnya tidak gampang. Mungkin berdoa untuk keadaan berubah tapi kok tahun demi tahun masih tetap. Malahan kerajaan Romawinya semakin besar. Bagi mereka banyak yang merasa Tuhan katanya Tuhan mau datang segera. Kapan Tuhan Yesus kok belum datang-datang. Sampai banyak dari mereka yang meninggal pun Tuhan Yesus belum datang. Dan sampai kita berpikir sekarang pun waduh udah tahun 2021 ya. Yesus Tuhan mau datang kapan. Bapak Ibu Saudara sekalian di waktu-waktu seperti ini marilah kita belajar. Bagaimana kita mau hidup di masa-masa selagi menunggu kedatangan Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8 berkata demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau baca sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Poin yang pertama kita mau belajar sebagai umat Tuhan hidup dengan iman, jangan mendua hati. Kok murid-murid Yesus pada saat itu berhasil, sudah belajar dengan Yesus sekian lama waktu mendoakan orang gak sembuh. Karena bagi mereka mungkin ada yang imannya tentu belum disempurnakan, tapi kita berdoa juga dan kita belajar bahwa mendua hati ini seperti apa sih Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan loyal to the world and loyal to the Lord. Dalam arti kita ini gak bisa, satu, kita mau berjalan bersama Yesus tapi juga mau berjalan dengan dunia, mendua hatinya. Nah mendua hati itu Bapak Ibu, Yesus juga menjelaskan kita tidak bisa mau memiliki dua Tuhan, Tuhan dan Mamon Bapak Ibu. Dan kita belajar di sini, pada saat kita mau menjadi orang yang tidak mendua hati, itu harus melewati sebuah proses. Dapatkah kita katakan sama-sama, melewati sebuah proses. Melewati sebuah proses. Berapa banyak yang suka diproses Bapak Ibu? Kadang proses itu gak enak ya Bapak Ibu. Kadang kita merasa kalau bisa yang instan saja Tuhan. Langsung beri kami iman. Jangan diproses-proses Tuhan, sakit diproses. Di ayat yang ke-12 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kuncinya di mana Bapak Ibu? Kita harus berbahagia dan mengasihi Tuhan. Berbahagia di tengah-tengah
proses ini saudara. Di kitab Roma pun pasal 5 dijelaskan bahwa kesengsaraan mendatangkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan tahan uji. Dan tahan uji mendatangkan pengharapan. Dan di pasal 5 dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Kristus yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Demikianlah kita bisa mengasihi Tuhan. Percaya bahwa di tengah-tengah kita sengsara, kita gak akan sengsara selamanya kok. Tahan uji sudah kita lewati. Tekun kita sudah lewati. Kita percaya ada pengharapan. Pengharapannya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan itu setia, tidak akan meninggalkan kita. Dan tentu pengharapan yang sempurna adalah bahwa kita nanti akan hidup selama-lamanya di sorga. Hidup selama-lamanya di sorga itu kalau dibandingkan dengan 5, 6, 70 tahun di dunia ini, 80 atau even 100 tahun pun, atau kurang atau lebih dari itu tidak bisa dibandingkan ya Bapak Ibu. Sekian lamanya kita akan hidup di dunia ini dibandingkan kekekalan. Sepertinya hanya seperti uap ya. Kitab Yakobus pun menjelaskan seperti itu. Hidup manusia terkadang seperti uap aja. Sebentar ada, sebentar sudah gak ada. Minggu ini saya pun melihat banyak orang-orang yang saya kenali yang masih cukup muda relatif usianya sudah pada berpulang ke rumah Bapa. Nah, itu mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah temporary, sementara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita belajar yang pertama, jangan kita mendua hati. Tidak mendua hati berarti apa Bapak Ibu? Kita baca firman Tuhan, tahu perintah Tuhan dan kita mempraktekkannya. Yesus Tuhan berkata, kitab Matius pasal yang ke-7 bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Hujan, badai, angin datang, rumahnya hancur Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di atas pasir. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya, Yesus Tuhan berkata mereka seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Hujannya datang, banjirnya datang, anginnya datang, tapi apa? Rumahnya tetap kokoh kuat Bapak Ibu. Pertanyaannya pada hari ini, di manakah kita membangun kehidupan kita? Rumah tangganya dibangun di mana? Kita kehidupan untuk tahun-tahun ke depan ini Bapak Ibu mau dibangun di mana? Marilah kita bangun di atas batu karang yang kuat itu. Dengan apa saudara sekalian? Setiap hari membaca firman Tuhan dan melakukannya. Ya tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu. Salomo pun raja yang paling berhikmat berkata di kitab Pengkhotbah pasal 7 bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berbuat baik dan gak pernah berdosa Bapak Ibu. Ya jadi kita tahu kita semua ini manusia. Manusia, pernahkah kita semua berdosa melakukan kesalahan? Kecewa, aduh seharusnya saya tidak mengambil keputusan yang ini. Harusnya saya mengambil keputusan itu. Waduh seharusnya dulu saya jangan melakukan usaha ini tapi melakukan itu saja. Atau seharusnya saya ini dulu tidak melakukan kerjasama dengan orang yang ini tapi yang itu saja. Bapak Ibu kita boleh menyesali tetapi jangan menyesal selama-lamanya ya. Karena kita percaya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rancangannya. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara dan saya, amin. Ada hal-hal yang kita lihat, aduh ini buruk, itu buruk. Ini baik, itu baik. Tapi kita percaya baik dan buruk semuanya Tuhan bisa lakukan supaya mendatangkan suatu kebaikan yang sempurna. Siapa yang hidupnya ingin semakin dibentuk sama Tuhan Bapak Ibu, saya ingin pula. Dan yang kedua, kita akan membacanya di Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Berkata demikian, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Poin yang kedua, jangan biarkan diri Anda dicemarkan oleh dunia. Dicemarkan dengan dunia maksudnya bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya tentu kita tinggal di dunia ini banyak orang yang berkata mungkin oke, kalau kita yang penting mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apakah salah memiliki uang? Tidak salah, Bapak Ibu. Apakah salah orang bekerja ingin kehidupannya lebih baik? Tidak salah, Bapak Ibu. Tidak salah, Abraham seorang yang sangat diberkati. Ishak, Yakub, Yusuf pun Perdana Menteri, Bapak Ibu, governor, itu sangat kaya. Tidak salah dengan adanya kekayaan. Tetapi yang salah adalah seperti 1 Timotius 6 katakan, cinta akan uang itu adalah yang dimana itu menjadi salah. The love of money. Money-nya sendiri itu uang, seperti yang saya ingat Pastor Philip Mantova, Ko Philip dalam satu khotbahnya berkata, uang itu adalah hamba yang baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau digunakan dengan benar ya, gitu. Tetapi yang menjadi tidak benar adalah kalau uang sudah yang mengontrol kita jadi hambanya uang. Jadi jadikanlah uang itu hamba kita. Siapa contohnya Bapak Ibu di perjanjian baru yang memiliki konsep yang benar tentang uang? Rasul Paulus, Priscilla, dan Aquila, suami istri ini adalah pembuat tenda, bekerja mendapatkan uang Bapak Ibu. Tetapi menggunakan uang ini untuk support pelayanan, pekerjaan Tuhan. Paulus sewa rumah sendiri Bapak Ibu. Dan malahan Paulus ini yang banyak memberkati kanan kiri Bapak Ibu. Jadi apa? Kita belajar bahwa seperti yang Rasul Paulus bilang, ada yang menabur banyak mendapatkan banyak. Nah ini bukannya wah teologi kemakmuran ya, jadi kita harus kasih, jadi nanti kita mau diberkati. Tidak hanya di situ, berkat materi, oh yes itu adalah salah satu dari berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan adalah sukacita, damai sejahtera. Seperti yang dikatakan di kitab Roma Bapak Ibu, bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Dan kita percaya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau dunia bilang, wah yang penting hidup sekolah yang tinggi, dapat kerjaan baik, usaha yang baik, dapat rumah yang besar, indah, itu tidak ada salahnya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, kalau uang itu adalah jawabannya, kenapa? Dulu ada bintang film Hong Kong bernama Leslie Cheung. Ada yang di sini masih ingat gak Bapak Ibu? Dulu ada namanya Leslie Cheung ya. Film-filmnya terkenal banyak. Di Jepang pun terkenal sebagai salah satu penyanyi Hong Kong yang mendobrak marketnya Jepang sebegitu suksesnya. Tapi apa yang terjadi di awal tahun 2000-an, Bapak Ibu masih ingat Leslie Cheung bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau uang adalah jawabannya, kalau orang melihat sekarang, wah Korean pop ya, K-pop itu sangat sebegitu terkenalnya jadi bintang film penyanyi K-pop, duitnya banyak, indah itu. Tapi beberapa tahun yang lalu ada seorang penyanyi K-pop, Kim Jong Hyun ya, yang berhasil membeli sebuah apartemen di Gangnam. Gangnam itu tempat yang sangat mahal sekali Bapak Ibu kalau mau beli apa-apa di situ. Bunuh diri setelah diselidiki karena apa? Salah satunya dikatakan karena tekanan, depresi. Banyak sekali yang seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau punya uang banyak sama dengan bahagia, tentunya orang-orang tersebut tidak akan sampai melakukan hal itu. Nah yang membedakan adalah apa Bapak Ibu? Tanpa Tuhan Yesus semuanya adalah sia-sia. Tanpa Tuhan Yesus semuanya semu. Tanpa Tuhan Yesus semuanya itu orang akan berasa, ya begini-begini saja ya. Oh ternyata cuma begini toh. Tetapi kalau hidup dengan Tuhan, dikatakan apa saudara? Di Alkitab kita belajar, orang yang bekerja itu tidurnya enak ya Bapak Ibu ya. Pengkhotbah pasal 5 menjelaskan bahwa kita ini suruh bersukacita dalam jerih payah kita. Loh kok bisa jerih payah itu kita bersukacita? Karena pada saat kita bangun pagi kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih saya masih bisa bangun pada pagi hari ini. Oh Tuhan thank you saya bisa menghirup udara segar, bisa beraktivitas. Tuhan thank you saya masih bisa melihat istri dan anak-anak saya. Tuhan terima kasih Bapa saya masih diberi kesempatan bisa hidup menjadi berkat pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih saya masih bisa bangun pagi, bisa ke gereja. Meskipun mungkin ada dari kita yang bangun pagi ke gereja, siangnya harus continue untuk kerja Bapak Ibu. Untuk memenuhi kehidupan. Tapi marilah kita lakukan seperti apa yang Yesus ajarkan. Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok memiliki kekhawatirannya sendiri. Cukup untuk hari ini, kesusahan hari ini. One day at a time Bapak Ibu. Saya mau kasih tunjuk juga foto yang kedua. Ada seorang pengkhotbah bernama Jonathan Edwards. Sebelum Amerika ini menjadi United States of America, Amerika ini disebut 13 koloni.
Atau orang-orang Eropa yang kebanyakan dari Inggris dan beberapa negara yang lain datang ke sini untuk menjadikan 13 koloni ini, dan kehidupan awal-awal susah Bapak Ibu. Tapi waktu berjalan kehidupan semakin enak. Dan Pastor Jonathan Edwards ini melihat hidup orang-orang semakin ngawur Bapak Ibu. Hidupnya nggak benar. Ya mereka masih ke gereja, tapi Senin sampai Jumat, Sabtu, dan mungkin minggu setelah gereja hidupnya masih ngawur Bapak Ibu ya. Dia mengkhotbahkan suatu khotbah yang sampai hari ini terkenal sekali berjudul Sinners in the Hands of an Angry God. Atau orang-orang berdosa di tangan Tuhan yang sedang marah. Khotbahnya adalah surga itu ada, neraka juga ada. Kalau kita nggak bertobat dari jalan kita yang salah, kita akan pergi ke sana. Atau kita dalam arti mereka ya, jemaatnya gitu Bapak Ibu. Dan Jonathan Edwards hidup menyatakan bahwa ya kita ini hidup harus sesuai dengan firman-Nya, tidak boleh melenceng. Ya tentu tidak ada orang yang sempurna, tetapi kita perlu hidup tidak meninggalkan Tuhan. Tidak membiarkan diri kita menjadi hamba, dihambakan oleh uang atau materi dalam dunia. Dan yang luar biasanya, Pastor Jonathan Edwards, keturunannya, karena dia hidup benar, salah satu cucunya menjadi wakil presiden United States of America. Banyak keturunannya menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi presiden universitas-universitas. Keturunannya diberkati karena kakeknya ini hidup benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau hidup benar bukan hanya untuk kita, tapi supaya anak cucunya seperti Mazmur berkata, tidak meminta-minta, memberi pinjaman, menjadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah jangan biarkan diri Anda dicemarkan oleh dunia. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, kita akan baca Yakobus 12 ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-17. Dikatakan begini Bapak Ibu, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Iman itu tidak disertai, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dapatkah kita katakan sama-sama iman tanpa perbuatan adalah mati? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya tentu, kita bisa melihat dalam kehidupan dan berkata, ya saya sih mau jadi berkat tapi tunggu dulu lah. Saya ingin keadaan keluarga saya baik dulu. Atau saya maulah untuk memberkati orang lain tapi saya mau pastikanlah di akun bank saya ini ada beberapa nol ditambahnya ekstra. Baru saya mau memberkati. Atau kita lihat kehidupan kita, oke lah kalau anak-anak saya melayani Tuhan nanti barulah saya mau juga mengucap syukur lebih. Atau iyalah kalau Tuhan jawab doa saya yang 1, 2, 3, 4, 5, barulah saya mau untuk memikirkan orang lain hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tak ada salahnya dan benar kita perlu men-take care, menata kehidupan dengan baik supaya kita bisa hidup yang lebih baik, keluarga kita bisa solid. Tetapi di tengah-tengah proses itu janganlah kita lupa untuk menjadi berkat bagi orang di kanan dan kiri kita. Janganlah kita lupa saudara cerita mengenai Raja Daud pada saat kotanya Ziklag itu dibakar oleh musuhnya. Musuh-musuhnya datang, Daud merasa saya lagi perang Tuhan, melakukan hal yang benar, panggilan hidup saya. Kok malahan saya pulang, istri-istri anak-anak saya dan istri-istri anak-anak dari anak buah saya, pasukan saya pada diambil oleh musuh, kotanya dibakar. Dikatakan di Alkitab mereka menangis sampai tidak bisa menangis lagi, Bapak Ibu. Saking sakit hatinya pasukannya Daud ini, Daud mau dilempari batu. Tetapi dikatakan apa? Daud menguatkan dirinya dalam Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, singkat cerita, mereka pergi, sebagian jaga kota, mungkin merapikan kotanya, sebagian pergi dengan Daud mencari musuhnya itu. Daud keburu-buru Bapak Ibu. Zaman dulu belum ada GPS ya Bapak Ibu ya, belum ada Instagram, kita nggak tahu orangnya check in di mana atau Facebook, kita nanya,
messenger kirim atau WA ke sana sini, tolong dong orang-orang ini pada di mana. Apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Pergi dengan tuntunan Tuhan dan dilihat ada salah satu orang di tengah jalan sudah mau sekarat mau mati. Orang Mesir. Daud bisa aja berpikir, saya ini lagi buru-buru. Kalau istri saya diapa-apain bagaimana? Saya mau dilemparin batu. Kalau pasukan saya istrinya diapa-apakan nanti bagaimana? Tetapi Daud stop dulu Bapak Ibu. Memastikan nih kasih makan minum dulu nih orang kasihan mau mati. Kok Daud bisa lakukan itu kenapa Bapak Ibu? Karena Daud kesukaannya baca firman Tuhan Bapak Ibu. Dia kasih makan dan ternyata si orang Mesir ini hambanya musuh-musuhnya Daud itu. Dan malahan si orang yang dibantu ini yang bisa membantu Daud. Oke, mereka pergi ke sini. Dengan cepat Daud bisa menemukan di mana musuh-musuhnya berada. Mengalahkan musuhnya, menyelamatkan juga istri dan anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Daud hanya memikirkan diri sendiri di tengah lagi pusing, mungkin tetap akan ketemu, tapi lebih lama. Atau mungkin akan tetap ketemu dengan musuh-musuhnya ini, atau mungkin tidak. Tapi kita belajar dari situ Bapak Ibu, marilah kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi sebisa kita Bapak Ibu, yang sebaik yang kita bisa, kita kasih berkat, kita tolong. Mungkin kita bisa menolongnya itu, kita merasa aduh tapi bantuan yang saya berikan bagi teman, saudara yang membutuhkan ini kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian jangan lupa, janda yang memberi 2 peser. Yesus berkata apa? Dia memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberi dari sekelimpahannya. Mungkin yang kita miliki sedikit, tapi kita percaya 5 roti dan 2 ikan yang anak kecil berikan kepada Tuhan Yesus, dijadikan Tuhan Yesus lebih dari cukup untuk kasih makan 5.000 orang plus anak kecil dan wanita-wanita. Kuncinya adalah saudara, kita selalu percaya dengan Tuhan dan menyertai iman kita dengan perbuatan. Poin yang terakhir adalah sertai iman dengan perbuatan. Bisa kita katakan sama-sama, sertai iman dengan perbuatan. Saya mau kasih tunjuk Bapak Ibu, ada sebuah foto. Saya suka sejarah Bapak Ibu. Dan di sejarah itu banyak kita bisa belajar ya tentang kehidupan orang-orang. Minggu ini saya mau tunjukkan satu foto, ini suatu buku. My 40 Years as a Diplomat, 40 tahun saya sebagai seorang diplomat. Ada seorang duta besar Republic of China yang sekarang itu partainya ada di Taiwan, Bapak Ibu. Bernama Duta Besar Ho Fengshan. Ada di sini Bapak Ibu yang marganya Ho, atau yang sedang mendengarkan kalau marga Anda Ho bisa bilang saya marganya Ho. Nah, marga Ho. Apa yang dia lakukan di tahun 30-an, Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi banyak dibunuh-bunuhin oleh orang siapa Bapak Ibu? Orang dari partai Nazi ya. Nah, partainya Jerman. Pada zaman itu orang-orang Yahudi di Eropa sebenarnya boleh keluar dari Eropa, tetapi harus punya apa? Punya memegang visa untuk ke negara yang lain. Nah, pada zaman itu banyak negara-negara yang superpower juga, negara-negara besar yang menyatakan oke, boleh kita kasih visa, tapi harus ada sponsor. Tanpa sponsor, no visa. Seseorang ini bernama Ho Fengshan, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Dia tahu Shanghai pada saat itu adalah dianggap kota internasional. Jadi orang sebenarnya tak punya visa pun boleh ke Shanghai. Tetapi pemerintah Jermannya pada saat itu nggak peduli, Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan? Duta Besar Ho berkata, ayo kita kasih visa untuk orang-orang yang pada mau pergi. Banyak sekali visa diberikan untuk orang-orang Yahudi, keluarga-keluarga Yahudi bisa ke Shanghai. Sampai pemerintahnya Jerman bilang sama atasannya Ho, bilangin ini sama anak buah kamu stop ya kasih visa kepada orang-orang Yahudi. Akhirnya, tapi Ho berkata, no saya nggak mau stop. Pemerintahnya Jerman akhirnya menutup konsulatnya. Konsulat ditutup, akhirnya apa yang Duta Besar Ho lakukan? Pakai uang sendiri, sewa apartemen. Apartemennya dijadikan konsulat dan tetap ngasih visa. Sampai akhirnya dipaksa untuk dia pergi keluar, meninggalkan Jerman. Oh bukan Jerman, di waktu itu udah di Vienna dia. Pemerintah Jerman suruh dia pergi. Di dalam perjalanannya menuju stasiun kereta api, dia masih sebanyak yang dia bisa keluarkan visa demi visa demi visa. Karena dia berpikir sampai saya angkat kaki dari Eropa, saya masih tetap adalah duta besar. Di train stationnya, stasiun kereta api sudah ditunggu oleh keluarga-keluarga Yahudi. Di situ mereka akhirnya mendapatkan visa.
sebanyak mungkin yang dia bisa berikan, ribuan dia berikan untuk orang-orang ini bisa pergi meninggalkan Eropa. Pada zaman itu juga ada namanya Schindler juga ya, orang Jerman yang banyak menolong juga. Orang lebih mengenal, oh ada namanya businessman dulu namanya Schindler, dia bantu banyak orang Yahudi diselamatkan. Tapi jarang yang tahu mengenai Ho Feng San. Akhirnya puluhan tahun kemudian setelah Ho meninggal juga, banyak dari keluarga-keluarga Yahudi ini yang sudah mungkin sebagian jadi anak-anaknya, cucu-cucunya jadi pengusaha besar, berpolitik di Israel. Mereka ingat, oh iya ya zaman dulu itu kakek saya dulu dibantu sama duta besar Ho. Di mana ya keluarganya? Dicari keluarganya sampai dapat anak-anaknya dipanggil, diberikan penghargaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan buku ini semakin dikenal akhirnya. Saya beli bukunya. Dan saya pun berpikir, kok mau ya si duta besar Ho ini ambil duitnya sendiri, istilahnya dikeluarkan untuk bantu banyak orang. Kenapa dia nggak mikir, udah simpen aja lah, ini zaman perang lagi, nanti kalau Cina semakin krisis bagaimana? Dia berani keluarkan uang, dia berani juga ambil keputusan untuk menolong segitu banyak orang. Ternyata di bab-bab awal saya buka, ditulis apa? Ditulis di situ ada, as an individual I believe in the spirit of Christ. Atau dikatakan, sebagai seorang pribadi saya percaya adalah roh Yesus Kristus. Di situ saya akhirnya merasa, wow, ternyata anak Tuhan toh. Luar biasa. Iman dan perbuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Marilah kita, biarlah puluhan tahun, mungkin kalau Tuhan Yesus belum datang ya, dan kita sudah dipanggil Tuhan, biarlah orang kalau mengingat setiap dari kita, itu orang mengingat perbuatan yang kita lakukan untuk kerajaan Tuhan, kebaikan kita. Mungkin kita nggak bisa memiliki otoritas untuk sampai melakukan sebesar apa yang duta besar Ho lakukan. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Membantu orang di sekitar kita sebaik mungkin. Bisa jadi dengan apa? Ajak mereka ke gereja. Ada dengan apa mungkin? Kita yang diberkati bisa bekerja di US. Ada keluarga di Indonesia yang membutuhkan. Kita bantu. Ada mungkin kita melihat teman kerja kita sedang mengalami tekanan yang besar dalam keluarganya. Kita mendengarkan, kasih nasihat. Kita bisa dengan apa juga saudara, mungkin kita tahu oh ada anaknya, teman atau saudara yang membutuhkan pertolongan. Kita bantu. Kita percaya pada saat kita lakukan itu saudara, kita sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Janda-janda dan yatim piatu kita tolong. Meskipun hanya sedikit yang bisa kita lakukan, atau banyak mungkin. Kita percaya saat kita lakukan gitu, kita memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan juga hidup kita menjadi semakin berarti. Pengkhotbah pasal 5, pengkhotbah ini buku yang ditulis oleh Salomo pada saat dia semakin tua, Bapak Ibu. Sudah semakin tua. Dan dikatakan di ayat yang terakhir bahwa orang yang bersukacita dalam pekerjaannya, dalam jerih payah itu, hidupnya bagaimana Bapak Ibu? Dikatakan tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia bersenang-senang atau sibuk dalam kesenangan hatinya. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, he will not remember much the days of his life, because the Lord keeps him occupied with the joy of his heart. Haleluya Bapak Ibu. Tahun berganti tahun, umur kita semakin bertambah, tapi sukacita di hati kita harus semakin bertambah juga. Amin saudara. Sukacita, kedamaian hidup yang kita bisa dapatkan di dalam Kristus Yesus. Hidup kita diatur dengan sebaik mungkin agar iman dan perbuatan bisa kita jalankan bersama-sama. Selagi mungkin jawaban doa belum terjadi, atau mungkin kita merasa kita pernah diperlakukan tidak benar oleh orang lain. Tetapi pada saat kita lakukan bagian kita, kita percaya firman Tuhan. Amsal 13 berkata, orang yang benar itu meninggalkan harta warisan untuk anak cucunya. Tapi orang fasik kekayaannya itu ditimbun hanya untuk diberikan kepada orang yang benar. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tutup dengan Matius 16 pasal 16 ayat 26. Tuhan Yesus berkata begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Filipi juga berkata, kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surgawi. Kita di dunia hanya transit ya Bapak Ibu ya. Ada yang sering naik pesawat atau pernah naik pesawat mungkin, ingat untuk menuju satu destinasi kita harus transit dulu. Kita sekarang lagi transit Bapak Ibu. Kita nggak di sini selama-lamanya ya. Kita percaya ada surga yang menunggu. Di mana dikatakan di kitab Wahyu pasal 21, di surga nanti tidak ada lagi air mata. Berarti selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa mencucurkan air mata Bapak Ibu. Tapi it's okay. Cucurkan air mata, ada waktunya menangis, ada waktunya untuk tertawa. Tapi yang terpenting, yang pertama, apa yang kita perlu lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mau percaya bahwa 3 poin yang kita pelajari ini kita bisa aplikasikan. Bahwa yang pertama adalah kita jangan mendua hati. Yang kedua, jangan biarkan diri Anda dicemari dengan dunia. Dan yang ketiga, sertai iman dengan perbuatan. Siapa yang mau menyertai iman dengan perbuatan selalu Bapak Ibu? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, segala jerih lelah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau doa sama-sama, kita percaya. Hari ini meskipun kita mungkin belum mendapatkan jawaban doa kita. Meskipun kita merasa kehidupan ini kok tidak fair. Atau kehidupan ini berat. Mari kita belajar bahwa bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita percaya bahwa segalanya yang baik dan buruk Tuhan bisa datangkan, pakai semuanya untuk mendapatkan kebaikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami di sini ya Tuhan yang mungkin pada pagi hari ini sedang mengalami Tuhan tekanan yang besar dalam kehidupan. Oh Tuhan, kami angkat tangan. Kami percaya Tuhan di saat kami hidup dengan iman meskipun tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu yang berkata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu di sini Tuhan yang sedang mengalami pergumulan Tuhan dalam kesehatan. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Oh Bapa, dalam hubungan dengan keluarga mungkin. Atau dalam hal-hal Tuhan, finance Tuhan, usaha Tuhan. Atau pergumulan untuk masa depannya Tuhan. Apapun itu juga yang anak-anak-Mu sedang hadapi, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong, Lord Jesus touch their lives Lord, whatever their needs may be. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Bila mana Tuhan ada dari kami ya Tuhan, yang terkadang Tuhan merasa tak sanggup lagi untuk maju. Kuatkanlah kami Tuhan. Sebagaimana Daud Tuhan menguatkan dirinya dalam Yesus Tuhannya, Tuhan Allahnya, demikian pula lah kami Tuhan. Ingin menguatkan diri kami Tuhan. Sebagaimana Tuhan orang-orang di perjanjian lama Tuhan diselamatkan karena mereka percaya ada Mesias yang akan datang. Kami pun Tuhan percaya bahwa Engkau akan datang kedua kalinya Tuhan. Ajar kami untuk hidup kami setiap hari Tuhan bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Bisa Tuhan menjadi garam dan terang Tuhan. Meskipun kehidupan kami tak sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan kami disempurnakan. Meskipun kami Tuhan terkadang masih bisa bersalah. Tuhan melakukan hal-hal yang salah. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tuntun, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Kau jamah setiap umat-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan tambahkan, sempurnakanlah iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, dijamah Tuhan, kehidupan kami jadi berkat dan anak cucu kami Tuhan menjadi berkat pula Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat yang percaya katakan, amin. Pastor Sam. Amin. Anda boleh tetap berdiri, saudara. Ada satu hal yang saya ingin beritahu kepada Anda, atau mungkin nanti sebelum Bobby juga tutup dengan doa berkat. Saya belum minta izin, tapi mudah-mudahan oke. Di sini ada teman baru kita, sebenarnya nggak baru, dari beberapa kali sudah datang, namanya Pak Romi dan Chief Vivi. Anaknya juga Dustin dan Darren sudah beberapa kali, mungkin dalam sebulan terakhir udah datang ke gereja kita. Jadi mungkin kalau setelah ibadah nanti Anda boleh kenalan, Anda boleh menyambut mereka, welcome. Pak Romi sedang menyelesaikan sekolahnya. Saudara, jadi kita berdoa untuk studinya, semoga semua berjalan dengan lancar.
Jadi selamat datang sekali lagi Pak Romi dan Civivi dan untuk keluarga Dustin dan Darren. Yuk kita tutup dalam doa berkat dan Pastor Bobby boleh sekali lagi untuk doa berkat dan menutup ibadah kita. No problem. Thank you Lord Jesus. Mari kita angkat tangan kita saudara. Tuhan Yesus, bagi setiap yang mengangkat tangan, Tuhan jamah Kau berkati mereka Tuhan. Gereja Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaanmu, usahamu, studi, keluargamu, dan apa yang dilakukan menjadi berhasil. Terima kasih Yesus, kami terima berkat yang dari Engkau. Pakai kami Tuhan jadi garam dan terang di tengah dunia ini. Dan kami percaya Tuhan bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan berikan kami hikmat, kekuatan selalu. Tuhan kami bersuka cita. Terima kasih atas pengharapan yang Kau berikan. Karena pengharapan dari Engkau tidak mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, untuk Anda yang nonton online. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.